Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Berdoa selesai. Sebelum pelajaran dilanjut, mari anak-anak kalian kirimkan nama dan nomor absen kalian serta kelas di kolom komentar. Ini sebagai absensi kehadiran. Selamat datang anak-anak di kelas 8. Yang awalnya kalian kelas 7, sekarang naik kelas menjadi kelas 8. Semoga dengan naiknya kalian ke kelas 8, kalian tambah rajin belajarnya, semangat belajarnya ya, dan tambah serius untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, sedekah, hibah, hadiah. Ketiga kegiatan ini merupakan kegiatan memberi sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas pengertian sedekah dan hukumnya. Sedekah adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada penjelasannya di surah Yusuf ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Quran surah Yusuf ayat 88. Nah, di balik sedekah itu juga memiliki hikmah atau manfaat. Nah, hikmah tersebut seperti dilapangkannya rizki dan dipermudahkan rizki dan segala urusannya. Baik anak-anak yang sering sedekah. Nah, ini akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini sedekah adalah memberi kan artinya memberi barang kepada orang lain sehingga harta kita berkurang, tapi tidak. Kalau dengan sedekah itu justru harta kita akan semakin bertambah karena rezekinya ditambah oleh Allah. Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat anak-anak juga ya, kita harus senantiasa menambahkan rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberi kesehatan, kenikmatan belajar, kemudahan, dan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu sebagai penjaga harta dari kerusakan. Yang selanjutnya, melunakkan hati yang keras. Jadi kalau misal hati kita merasa nih hati kita keras atau kenapa ini, nah kita bisa melakukan sedekah untuk melunakkan hati. Yang materi selanjutnya yaitu hibah. Nah, hibah apa sih? Hibah itu secara bahasa artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah hibah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma. Misalkan seperti ini. Anak-anak ini punya adik ya. Adik tiba-tiba minta jajan sama kalian. Kalian beri, ya udah nih buat adik aja, itu cuma secara cuma-cuma. Nah, hukum hibah adalah mubah atau boleh. Artinya, kalau anak-anak tidak melakukannya tidak berdosa, namun kalau melakukannya juga tidak apa-apa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Khalid bin Adi, sesungguhnya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang diberi kebaikan oleh saudaranya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak karena diminta, maka hendaklah diterima, jangan ditolak, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Hikmah dan manfaat hibah. Yang pertama, akan terhindar dari sifat kikir dan bakhil atau dari sifat pelit. Nah, sifat kikir dan bakhil itu sangatlah berbahaya, karena sifat pelit itu membuat hati orang itu akan was-was hartanya akan habis, cemas hartanya akan hilang. Tapi ketika dengan kita hibah, bersedekah, lalu kita memberikan kepada orang lain, itu kan termasuk menjadi catatan amal kebaikan kita, dan hati kita itu tenang dan tidak akan was-was. Lalu akan terbentuk sifat dermawan di dalam dirinya. Nah, buat anak-anak semua di sini itu, kita ayo jadi orang yang dermawan, yang mulai. Jangan pelit kepada teman, jangan pelit kepada saudara, jangan pelit kepada orang tua. Karena sifat pelit itu benar, bukannya untung malah rugi. Susah kalau punya sifat pelit. Mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan. Nah, itu ya dari sifat hibah. Yang selanjutnya yaitu hadiah. Nah, di sini siapa nih yang suka diberi hadiah oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh gurunya, atau oleh temannya? Ibu juga suka diberi hadiah. Nah, hadiah itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya hadiah itu adalah pemberian sesuatu secara cuma-cuma kepada seseorang dengan maksud untuk memberikan penghargaan karena pencapaian atau kebaikan yang telah diperbuat. Misalnya, Roni itu dapat nilai 100. Lalu ibu guru memberikan sebuah hadiah. Nah, berupa pulpen. Itu karena keberhasilan dari Roni. Atau juga nenek memberikan hadiah kepada Dinda karena Dinda sering membantu nenek, karena Dinda sudah baik kepada nenek, jadi diberi hadiah karena kebaikannya. Lalu hikmah dan manfaat hadiah itu akan mendidik seseorang untuk selalu berprestasi, akan mendorong seseorang untuk berprestasi, akan terhindar dari sifat iri dan dengki. Nah, demikianlah penjelasan tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Ibu memiliki tugas. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Nah, setiap kelompok itu memiliki 5 anggota. Anggota pertama absensi nomor 1 sampai 5. Anggota kelompok 2 absensi nomor 6 sampai 10 dan seterusnya. Nah, tugasnya apa sih? Tugasnya yaitu kalian disuruh untuk mencari 5 soal saja tentang materi yang sudah kita pelajari. Soal tersebut ditulis pada lembaran. Besok lembarannya pada waktu pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Lalu Bu Guru akan mengacak soal tersebut untuk kalian kerjakan bersama-sama teman kalian. Mari anak-anak, kita bersama-sama melakukan ice breaking dulu biar tambah semangat belajarnya. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara. Nah, materi sudah Ibu sampaikan semuanya. Kesimpulannya yaitu bahwa bersedekah,
Memberi hibah serta memberi hadiah memiliki manfaat serta hikmah yang dapat kita ambil, seperti menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang tidak pelit, lalu membantu sesama manusia, selanjutnya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. PR tambahan buat tugas individu. Kalian mencari masing-masing 2 contoh tentang sedekah, hibah, serta hadiah. Demikian pertemuan dan pembelajaran kali ini. Semoga dapat dengan pembelajaran kali ini kita semua dapat mengambil manfaat. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.